Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hingga detik ini Allah masih memberikan kita kenikmatan, kesempatan untuk bisa saling berbagi ilmu, untuk bisa saling memberikan kebermanfaatan untuk umat. Alhamdulillah, tanpa kita sadari, Allah masih mengizinkan kita untuk melihat kebaikan, mendengarkan kebaikan, dan Allah masih mengizinkan kita untuk menikmati indahnya alam Allah ini. Lalu, nikmat manakah yang akan kita dustakan? Sudah sepatutnya kita sebagai hamba selalu bersyukur kepada Allah dengan ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kepada Allah, kepada siapa lagi kita akan meminta? Selain kepada Allah, kepada siapa lagi kita akan mengucapkan rasa syukur kita ini? Karena hanya Allah lah, zat satu-satunya yang selalu kita sembah. Sholawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, role model kita sepanjang masa. Akhlak beliau menjadi panutan untuk kita, sehingga paling tidak ada 1, 2, 3 akhlak dari beliau yang bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, jika banyak akhlak beliau yang bisa kita contoh dalam keseharian kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setiap kita diuji oleh Allah dengan ujian masing-masing, dan setiap kita memiliki kadar kemampuan untuk bisa menerima ujian itu dengan kadar mental yang berbeda. Ada yang bisa secara ikhlas, secara langsung, tapi ada juga yang masih selalu merasa was-was, merasa sedih yang berkepanjangan, ketakutan, dan juga pikiran-pikiran kacau yang membalut di dalam dirinya. Semisal, saya berikan contoh. Kekalutan seseorang ketika dihadapkan dalam suatu masalah. Kita beri contoh, misalkan saja ketika seseorang sedang membawa uang, lalu melakukan suatu perjalanan jauh. Ternyata uang tersebut itu sangat penting untuknya. Di tengah perjalanan, ada yang mencuri uang tersebut. Untuk beberapa orang yang bisa mengikhlaskannya, kesedihan mungkin tidak akan berkepanjangan. Tapi untuk mental seseorang yang tidak kuat, dia bisa berpikir itu berlarut-larut, membuat dia semakin sedih yang berkepanjangan. Atau ada juga fenomena di mana beberapa ibu kehilangan bayinya. Tidak semua orang bisa begitu saja mengikhlaskan dengan lapang dada. Ada sedih yang berkepanjangan, berlarut-larut, sehingga seseorang mengalami anxiety disorder atau mengalami kesedihan yang berkepanjangan. Ternyata ikhlas, kata ikhlas itu tidak semudah yang bisa diucapkan. Sehingga dalam sebuah hadis disebutkan, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada, walakin qul qadarallahu wa ma syaa fa'ala fa inna lahu taftahu amala syaitan. Dalam hadis tersebut diungkapkan bahwa jika kamu tertimpa suatu musibah, jangan katakan seandainya kamu melakukan ini dan itu. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada, seandainya aku melakukan ini dan ini. Walakin qul, tapi katakanlah
Qadarallahu, Allah sudah menakdirkan. Wa masya'a fa'ala, dan Allah melakukan apa yang beliau kehendaki. Fa inna lau, karena kata lau atau kata seandainya itu bisa membuka pintu syaitan. Dari sini, dari cerita yang tadi saya ungkapkan, bahwa dari misalkan saja yang tadi bawa uang kecepetan di tengah jalan, ternyata itu uangnya dia yang sangat dia butuhkan, dan dia akhirnya sedih berlarut-larut, dan akhirnya terucap, seandainya aku tadi tidak naik bis ini, atau seandainya tadi aku tidak keluar pergi dari rumah, mungkin uang itu masih ada di aku, mungkin aku masih bisa menyimpan uang tersebut. Akhirnya sedih, menyalahkan keadaan, dan lupa akan takdir. Atau cerita tadi, seperti seorang ibu yang kehilangan anak dalam kandungan terutamanya, pasti akan sedih berlarut-larut. Ada penyesalan yang banyak. Seandainya aku tadi tidak pergi ke sini, aku tidak jatuh. Seandainya aku bisa menjaga diriku dengan baik. Seandainya aku bisa memberikan asupan yang baik untuk putra janin yang ada dalam kandunganku, dan seterusnya. Akan timbul sedih yang berkepanjangan. Sehingga hadis Nabi tersebut mewanti-wanti kita. Kata lau, seandainya tersebut bisa membuka pintu setan. Atau peristiwa yang terjadi sekarang, bahwa di Jeddah terjadi kecelakaan dan beberapa orang dari Indonesia menjadi korban, beberapa WNI menjadi korban dan meninggal dunia. Apakah yang di rumah juga akan mengatakan, seandainya orang tuaku tidak melakukan umroh, beliau pasti masih hidup sampai sekarang? Sehingga mari kita bersama-sama belajar untuk menerima takdir dan ketentuan dari Allah, sehingga kita terhindar dari rasa cemas dan was-was. Kalaupun memang ada orang yang masih berkepanjangan dalam kesedihan, marilah kita bersama-sama mengingat hadis dari Allah, dari Nabi Muhammad SAW tersebut, yang bahwa disebutkan, janganlah mengatakan begini dan begitu, tapi katakanlah Allah sudah mentakdirkan. Semua sudah menjadi kehendak Allah. Semoga dengan kita lebih ikhlas dan kita berpikir bahwa semua yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah, hidup kita akan menjadi lebih ringan. Kita tidak terkungkung dalam kesedihan yang berkepanjangan. Kita tidak terjebak dalam lingkaran setan yang ingin membuat kita selalu was-was, selalu ketakutan, dan selalu sedih. Sehingga kebaikan-kebaikan sulit masuk ke dalam hati kita ketika kita selalu dalam kesedihan. Begitulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi penguat untuk kita bersama, bahwa sedih itu boleh, menangis itu sangat boleh. Tapi kita masih ada Allah. Kita masih ada Allah. Tempat bersandar kita, agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat. Agar kita menjadi mukmin yang kuat. Sehingga kita lebih semangat dalam berbuat kebaikan. Dan janganlah lupa untuk selalu berpikir bahwa segala yang terjadi sudah menjadi ketentuan Allah dan sudah menjadi takdir Allah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dan semoga kita terjauh dari segala bisikan-bisikan setan yang terkutuk. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.